Okay, hi everybody. Welcome again to my English language teaching. So today I'm going to teaching you about the telephoning. Oke, baik semuanya, selamat datang di kuliah saya pada hari ini. Jadi hari ini kita akan membahas tentang apa itu telephoning ataupun dalam bahasa Indonesia itu bertelepon. Jadi teleponing maksudnya adalah berbagai ungkapan bahasa Inggris yang biasa digunakan ketika menghubungi ataupun dihubungi lewat telepon. Dengan mematuhi teleponing ini setidaknya kita mengetahui berbagai kebiasaan orang asing ya ketika dalam situasi ini. Jadi untuk lebih jelasnya mari kita pelajari dan pahami beberapa penjelasan saya nanti ya tentang teleponing ini. Oke, jadi mari kita bahas apa itu teleponing ataupun bertelepon. Seperti yang penjelasan saya tadi, bertelepon merupakan bagian penting dalam suatu bisnis ya. Entah itu dalam berkomunikasi ataupun dalam kegiatan rutinitas kita pasti bertelepon untuk memulai percakapan ataupun berkomunikasi dengan orang lain. Entah itu untuk keperluan bisnis ataupun berkomunikasi dengan teman. Jadi bertelepon merupakan bagian penting dari suatu bisnis. Percakapan dalam telepon, khususnya percakapan bisnis, mempunyai pola tertentu. Seperti yang pertama itu seseorang menjawab telepon dan menanyakan sebuah bantuan. Yang kedua, bertelepon membuat permintaan untuk dihubungkan ke seseorang. Yang ketiga itu penelepon membuat panggilan namun orang yang dituju tidak sedang ada. Yang keempat itu penelepon diminta untuk meninggalkan pesan. Jadi itu adalah fungsi-fungsi daripada telepon bertelepon ya. Dalam hal ini nanti kita akan membahas lebih rinci bertelepon dalam spesifiknya dalam bahasa Inggris ya. Bagaimana sih cara menjawab ataupun membuat panggilan bertelepon dalam bahasa Inggris yang baik dan benar. Oke, nanti di dalam pembahasan ini nanti ada beberapa informasi yang akan kalian diharapkan kalian mampu nantinya ya. Yang pertama pembahasan kita yaitu tentang making a phone call beserta contoh nanti yang akan saya berikan, answering a phone call ataupun menjawab telepon ya, menjawab telepon, checking a phone message, menjawab pesan ya, menjawab pesan telepon, holding the lines, dan lain-lainnya. Itu nanti adalah pembahasan kita untuk materi hari ini untuk teleponing. Jadi saya minta perhatikan penjelasan saya nanti ya. Setelah ini nanti saya akan putarkan beberapa video untuk kalian lebih paham cara bertelepon yang baik dan benar. Oke, jadi silakan perhatikan contoh formal conversations dan non-formal conversations, percakapan telepon di bawah ini ya. Formal conversation. Good morning, High Tech Industries. Emily speaking. How may I help you? Good day to you. I am calling to speak with Mr. Johnson. I am afraid that Mr. Johnson is in a meeting all morning. Can I ask who is calling, please? This is Mr. Williams, a client with whom he has been dealing. Thank you, Mr. Williams. Would you like to leave a message? No, thank you. Could you please have him return my call at his earliest convenience? Of course, that won't be a problem. Was there anything else I could help you with, sir? That will be all. Thank you for your time. The pleasure is all mine. Good day, sir. Informal conversation. Hey, John. Hey, how's it going? Great. I was just calling to see if you wanted to meet up this weekend.
Yeah, I'd love to. Where were you thinking? I thought we could go to that bar we like. Okay, I'll meet you there at 8 p.m. on Friday. Did you need anything else while I've got you on the line? No, nothing else. I'll see you on Friday. Catch you later. Good to talk to you. Bye. Oke, jadi perhatikan contoh daripada kedua buah percakapan tersebut. Yang pertama adalah formal conversations dan yang kedua adalah non-formal conversations. Jadi untuk formal conversations tadi adalah merupakan dialog yang menggunakan bahasa-bahasa ataupun kalimat yang formal ataupun santun yang biasanya kita gunakan formal dialog ya apabila kita sedang berada di tempat-tempat formal ataupun berbicara dengan orang yang lebih tua dari kita, orang yang kita hormati dan lain sebagainya. Untuk informal dialogs ataupun informal conversations merupakan sebuah percakapan yang biasanya menggunakan kalimat ataupun bahasa yang lebih santai ataupun percakapan ini biasanya dilakukan dengan sahabat ataupun teman ataupun orang yang sudah akrab. Selain itu, percakapan informal biasanya dilakukan di tempat-tempat yang tidak begitu formal seperti di rumah, di pasar, di mall, di jalan dan sebagainya ya. Di situ kita bisa bandingkan antara kedua percakapan formal dan juga percakapan informal ya. Baik ini kita gunakan dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Ini keduanya hampir sama ya. Oke, untuk lebih jelasnya, saya akan memperagakan percakapan formal lagi ya di sini ya, antara resepsionis dengan Alex. Jadi silakan perhatikan untuk percakapan berikut. Receptionist, good afternoon, Mega Network Services, Neda speaking, can I help you? Alex, this is Alex. Could you put me through to the Human Resources Department, please? Receptionist, certainly, one moment, please. Jadi ini adalah salah satu contoh daripada percakapan formal ya. Di sini berbicara tentang resepsionis menanyakan apakah ada yang bisa dibantu untuk pelanggannya ya, yaitu pelanggannya Alex. Resepsionis bertanya, yang pertama dia mengucapkan salam, greetings, good afternoons ya, katanya good afternoons. Mega Network Services ini adalah nama daripada mungkin perusahaan tempat dia bekerja. Nadia speaking ya, Nadia namanya Nadia resepsionisnya ini. Can I help you? Dia langsung bertanya ke Alex ataupun customernya, ada yang bisa saya bantu seperti itu. Dan Alex itu langsung menjawab, this is Alex. Ini Alex katanya ya, ini Alex. Could you put me through to the Human Resources Department, please? Bisakah Anda sambungkan saya ke pihak Human Resources Department ataupun SDM-nya ya, pihak SDM, tolong katanya kan. Setelah itu resepsionisnya mengatakan certainly, one moment please. Oke, baik, ditunggu sebentar ya. Seperti itu. Inilah percakapan formal di mana di sini letaknya adalah yang pertama ini antara bisnis ya, business to business, dan yang kedua ini percakapan ini terjadi di kantor seperti itu. Oke, perhatikan untuk percakapan yang kedua, conversations yang kedua, ini antara Mrs. Anna dengan James ya. Mrs. Anna, hello, this is Anna. I'm afraid I'm not in at the moment. Please leave the message after the beep. Biasanya ini adalah suatu
balasan automatic message ya, automatic message ataupun yang kita sebut sebagai pesan secara otomatis ya, yang biasanya kita dengar jika tuannya tidak ada ataupun sang pemilik tidak ada. James, hello Mrs. Anna, this is James from Dell Company. I'm calling to see if you would like to see me and talk about your proposal on Friday. Could you call me back? You can reach me at 111-6577 until 4 this afternoon. I'll be waiting for your call. Bye. Jadi di sini berbicara tentang pesan untuk Nyonya Mrs. Anna ya, Mrs. Anna. Di sini James menyampaikan pesan bahwa Nona Anna itu ditunggu ya untuk menyampaikan berbicara tentang proposalnya ya, proposal untuk Dell Company. Jadi dia bisa langsung menelepon ke 111-6677 sampai jam 4 siang ini. Saya tunggu telepon balik ya, seperti itu. Ini adalah pesan ya dari James ke Nyonya Anna. Oke, jadi seperti itu adalah contoh daripada percakapan formal juga ya, karena terjadi di kantor dan bisnis, untuk keperluan bisnis, maka di sini kita sebut sebagai formal. Oke, jadi some information you should know when taking a phone message. Jadi ada beberapa yang harus kalian tahu ketika kalian menerima pesan ya, pesan telepon. Yang pertama itu who called, siapa yang menelpon. Who did the caller call, siapa yang who did the caller call, siapa yang menelpon. Whom is the message for, untuk siapakah pesannya itu. What is the caller phone's number, berapakah nomor daripada penelponnya itu. What is the message, apa pesan yang terkandung di si penelpon tersebut. Oke, jadi ini ada beberapa informasi yang harus kalian tahu ya ketika kalian sedang menerima telepon. Siapa yang menelpon, when did the caller call, kapankah si penelpon itu menelpon kalian, whom is the message for, untuk siapakah pesan tersebut, what is the caller phone's number, berapakah nomor teleponnya, dan what is the message, apakah pesannya. Jadi itu adalah untuk informasi yang wajib kalian tahu sebelum kalian menerima telepon ataupun menelpon, seperti itu. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah making a phone call. Jadi ungkapan ini mungkin digunakan bukan pada saat kita menerima panggilan yang masuk, tapi ungkapan ini digunakan pada saat kita ingin membuat sebuah panggilan telepon. Jadi pada saat melakukan panggilan telepon bisnis, yang harus kita lakukan adalah dengan singkat dan jelas menyebutkan identitas dan maksud tujuan melakukan panggilan telepon tersebut. Oke, jadi silakan perhatikan contoh di bawah ini untuk expression yang biasanya kita gunakan untuk membuat sebuah panggilan telepon. Yang pertama adalah hello, my name is Mr. Jones. I would like to speak to Mr. Tom, please. Yang kedua, hello, I am Mr. Sam from the Best TV. May I speak to Mr. Mike? Yang ketiga, good morning, my name is Mr. George. I'm calling from the Productions House. Could you connect me to the extension 111? Yang keempat, hello, this is Mr. Brown calling from the communication center. Could I speak to the Mr. Smith, please? Oke, itu adalah contoh daripada how to make a phone call ya.
Yang kedua, answering a phone call. Untuk answering a phone call ataupun menjawab telepon ya, panggilan telepon. Saat ada panggilan telepon masuk dan telepon berdering, sebaiknya kita tidak membiarkannya terlalu lama ataupun telepon tersebut berdering ya. Jangan biarkan telepon berdering lebih daripada 3 kali karena telepon bisnis merupakan sebuah panggilan yang sangat penting. Jadi jangan membuat orang lain menunggu untuk answer a phone call. Di sini ada contoh untuk how to answering a phone call, bagaimana caranya menjawab sebuah telepon ya, panggilan telepon. Yang pertama itu good afternoon contractor office, can I help you? Yang kedua, hello the best productions, how may I help you? Yang ketiga, good morning Migas TV, my name is Kyle, what can I do for you? Yang keempat itu hello Migas Productions, how may I direct your call? Itu. Oke, jadi itu adalah contoh-contoh daripada how to answer a phone call. Jadi kalian bisa belajar ya bagaimana caranya mengolah ya, nanti ya bisa kalian olah sendiri untuk menjawab, dan ini untuk contoh, hanya sebagai contohnya saja. Oke, next selanjutnya adalah taking a phone message ataupun bagaimana caranya kita mengambil pesan ya, telepon ataupun pesan kepada mereka yang tidak sempat ataupun tidak bisa bertemu seseorang dan kita diharuskan untuk menjawab telepon tersebut. Jadi pada saat penelepon tidak berhasil menghubungi orang yang dimaksud, jadi tugas kita sebagai penerima telepon adalah memberitahukan bahwa orang yang dituju sedang tidak dapat menerima panggilan telepon dengan memberikan alasan-alasan tertentu. Oke, jadi contohnya seperti ini. Yang pertama adalah I am sorry Mr. Jimmy is on meeting at this moment. Yang kedua, I am sorry Mr. Brian is not in today. Yang ketiga, I'm afraid Mr. Lewis is not in the office this time. Yang keempat, I'm sorry, I'm afraid he is not able to answer your call. He is busy right now. Oke, jadi itu adalah contoh-contoh daripada checking upon message ataupun menerima telepon kepada mereka yang tidak sempat ya bertemu dengan orang yang dituju, tetapi tugas kita adalah menerima telepon tersebut dan memberitahukan bahwa seorang yang dimaksud tidak ada di tempat, seperti itu. Jadi bisa kalian kembangkan sendiri nantinya, dan kalian nanti ini adalah contoh-contoh expressions yang harus kalian tiru dan bisa nanti kalian tambahkan dengan yang lain. Oke, next. Jadi setelah memberitahu bahwa orang yang dituju tidak dapat menerima panggilan telepon yang masuk, jadi tugas seseorang penerima telepon selanjutnya adalah menanyakan apakah si penelepon ingin meninggalkan pesan ataupun tidak, dengan menggunakan beberapa contoh ungkapan seperti berikut. Would you like to leave a message? May I write down your message? Would you like to tell him or her that you call? Seperti ini contoh daripada expression ataupun ungkapan-ungkapan yang bisa kalian titipkan pesan ya, untuk bagi orang yang itu tadi, yang menelepon tetapi tidak bisa bertemu dengan orangnya, dan ini adalah ungkapan yang harus kalian tanyakan kepada mereka jika mereka ingin menitipkan pesan ya. Would you like to leave a message? Apa kamu ingin meninggalkan pesan? May I write down your message? Bolehkah saya menulis pesan Anda? Would you like me to tell him or her that you call? Maukah saya bantu bahwa ataupun memberitahukan kepada dia bahwa Anda menelpon, seperti itu ya. Ini daripada 3 ungkapan ini. Jadi silahkan dipilih ataupun nanti dikreasikan sendiri ya untuk bagaimana secara ungkapan ya, ataupun penggunaan ungkapan, contoh ungkapan pada saat penelepon ingin meninggalkan pesan.
Oke, jadi seperti itu. Oke, next. Berikutnya adalah holding the line. Jadi untuk holding the line ini, ungkapan ini digunakan pada saat kita meminta penelpon supaya menunggu dan menahan panggilannya. Holding the line ataupun menunggu ya ini ya, holding the line, menunggu antrian. Ini holding the line ini artinya menunggu antrian, tetapi dalam bahasa Inggris ini ungkapannya adalah menunggu ataupun menahan panggilan ya. Jadi beberapa ungkapan yang harus kalian ketahui dalam menahan ataupun holding the line. Yang pertama itu could you hold the line please? Yang kedua, one moment please, I check if she or he is available ya. Yang ketiga, just a moment please, could you hold on please. Seperti itu. Ini adalah contoh daripada ekspresi yang harus kalian ungkapkan ketika ada seseorang yang holding the line. Oke, next. Oke, saya pikir itu saja untuk hari ini. If you have any questions, please ask me to the group ya, to the group WhatsApp, and I will be answer your questions if your questions is related on our topic. So thank you for watching and see you next week ya.